Saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Praska Putrantio yang merupakan Senior Investment Consultant PT Infovesta Capital Advisory. Kita akan langsung sapa saja Pak Praska. Selamat sore, apa kabar Pak? Ya, halo, selamat sore Mas David. Kabar Terima baik. kasih Pak Praska sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Di Ya, penutupan sesi kedua Pak Praska di perdagangan hari ini, indeks harga saham gabungan ditutup di zona merah. Tapi yang menarik adalah koreksi yang terjadi tipis ini setelah tertekan cukup dalam sebelumnya. Namun level 6.700-an tidak disentuh di sepanjang perdagangan hari ini ketika beberapa hari perdagangan terakhir indeks harga saham gabungan mampu untuk menembus ke level 6.700-an. Analisis Anda? ya untuk perdagangan hari ini memang bisa dikatakan indeks kita cenderung tertekan dari sesi kedua ya, di mana IHSG dalam pergerakannya justru mulai masuk ke zona merah dan ke level terendah di level 6625 meskipun secara penutupan di sini saya lihat relatif sangat flat ya, 0 minus 0,01% atau relatif hampir tidak bergerak dibanding posisi di hari sebelumnya. Dan Mas, secara pemberat sektor ya di perdagangan hari ini saya lihat sektor pertama dari teknologi, kemudian dari sektor keuangan ini dan properti ya menjadi sektor yang cukup memberatkan pergerakan IHSG di sepanjang perdagangan, meskipun secara sektor perbankan seperti Big Bank, katakan BPCA di sini masih menjadi saham yang jadi favorit bagi investor asing, dan juga BBRI yang saya rasa agak sedikit membantu supaya indeks tidak terlalu tertekan. Dan uniknya di sini meskipun IHSG agak tertekan di zona merah, investor asing kembali mencatatkan net buy ya di pasar reguler senilai 947 miliar, meskipun di pasar negosiasi ini terjadi net sell, namun tetap secara di pasar reguler artinya tetap terjadi arus dana asing yang masuk di pasar. Dan secara keseluruhan memang indeks kita masih relatif banyak bergerak di teritori sideways ya, dikarenakan secara sentimen juga masih meningkatnya kasus penyebaran dari varian baru Omicron, dan juga sentimen kenaikan imbal hasil obligasi Amerika Serikat yang sekarang tembus di level 1,7, yang diikuti juga oleh penguatan dolar Amerika Serikat. Nah, ini yang membuat investor masih saya lihat itu cenderung wait and see ya, jadi cenderung melakukan transaksi dengan pola trading jangka pendek saja dengan range IHSG, apalagi Iya, masih cenderung bergerak di level 6.500 sampai di level 6.690-an seperti itu. baik. Pak Praska, dari catatan kami, Pak, saham-saham yang mengalami koreksi cukup dalam di penutupan sesi kedua ada Antam. Ini auto reject bawah sepertinya 6,97% di Ya, 1935. Kemudian dari teknologi dikontribusi oleh Buka, lagi-lagi auto reject bawah 6,70% dan ditutup di level 418. Tadi dari sisi informasi harga nikel ini menyentuh ke level tertingginya sejak tahun 2012 yang lalu. Artinya kenaikannya juga cukup signifikan. Namun untuk Antam hari ini mengalami pelemahan yang cukup dalam 6,97%. Dan kebetulan Pak Praska, cukup banyak pertanyaan masuk kepada kami di WhatsApp interaktif tentunya. Ini menanyakan untuk saham Antam. Yang pertama saya akan coba sapa Bapak Susilo yang ada di Blitar. Harga nikel dunia terus naik, kenapa Antam malah turun dalam 2 hari ini? Hari ini auto reject bawah. Kemudian Antam juga ditanyakan Bapak Febri, ini dari Palembang. Ini menanyakan untuk saham Antam sudah ambil di harga 1945. Analisis Anda secara teknikal atau mungkin ada rumor yang berkembang terkait dengan Antam sehingga koreksi yang cukup dalam terjadi di penutupan sesi kedua hari ini, Pak Praska? ya, baik ya, pergerakan saham Antam memang dikatakan sangat anomali ya, relatif agak berbeda dengan saham lain gitu, yang kurang lebih tereksposur sebenarnya dengan sentimen positif dari meningkatnya harga komoditas nikel di pasar nasional yang naik tembus di atas 21.000 per metric ton ya. Seperti itu, seperti saham Inco sendiri di hari ini justru menguat ya, 3% ke level 4380, dan sementara Antam kembali anjlok, dia melanjutkan pelemahan dari hari sebelumnya. Nah, kalau saya melihat di sini sebenarnya lebih kepada ada potensi dari isu fundamental dari Antam itu sendiri, sehingga investor cenderung melakukan profit taking cukup signifikan. Karena kalau saya amati saham-saham dari sektor yang sejenis ini justru tidak cenderung mengalami tekanan cukup signifikan seperti itu. Dan secara kinerja pun juga kalau saya pantau per Q3 kemarin, Antam masih mencatatkan performa yang cukup baik. Artinya seharusnya exposure dari sisi komoditas itu
sudah terrefleksi pada performance, hanya saja memang di sini ada special case yang mungkin masih masih ditunggu investor atau masih di wait and see ya, sehingga investor cenderung melakukan profit taking jangka pendek. Sudah ada rumor tertentu Pak di market terkait dengan Antam ini secara fundamental atau masih menunggu sampai sejauh ini? Sampai saat ini kami masih menunggu ya, karena performa secara fundamental pun juga sebenarnya masih cukup baik sejalan tadi dengan kompetitornya saham-saham dari sektor jenis seperti Inco dan juga Timah. Sini juga saya lihat masih tidak sejatuh saham Antam seperti itu. Baik, dengan koreksi yang terjadi, rekomendasi Anda untuk Antam, terutama bagi yang sudah ambil posisi atau yang mau entry ini dengan koreksi dalam Pak Praska? Baik, dengan koreksi yang cukup dalam ya, saya rasa ini sudah break support yang sudah cukup dalam soal level saat ini di 1935 ya, jauh sekali di bawah 2000 sebenarnya. Ini ada baiknya mungkin kita bisa dikatakan untuk mengamankan posisi cut loss dulu ya, karena di sini tekanan juga cukup besar juga dan belum ada kejelasan secara fundamental sebenarnya cukup bagus, dan saja kita masih belum bisa memastikan apakah isu fundamental secara internal perusahaan atau memang ada kebijakan lain yang membuat Antam mengalami koreksi cukup signifikan. Tapi kalau saya melihat investor baiknya melakukan semacam cut loss untuk bisa kita buyback kembali, karena kita mengincar secara fundamental yang bagus tapi kita mencari harga lebih murah. Ini di kisaran di 1.800 sampai di 1.900-an seperti itu. Baik, paling tidak untuk meminimalkan kerugian yang terjadi bagi yang sudah ambil posisi, kemudian juga bagi para investor yang baru mau masuk kepada Antam dengan fakta momentum koreksi dalam yang terjadi. Tunggu perkembangan dari sisi fundamental dan mengamati juga keterbukaan dari informasi dari Bursa Efek Indonesia. Pak